Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syahid dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 12330500150. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang tindak pidana pornografi di era digital. Jadi, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di lain hal, kemudahan akses informasi juga memunculkan tantangan serius. Salah satunya adalah maraknya tindak pidana pornografi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada moral masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan membahas tindak pidana pornografi di Indonesia ditinjau dari peristiwa nyata, ketentuan hukum, serta refleksi nilai yang dapat kita ambil. Nah, salah satu peristiwa penting yang menunjukkan urgensi penegakan hukum pornografi adalah maraknya penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan platform digital. Banyak kasus di mana video atau gambar bermuatan pornografi disebarkan tanpa persetujuan pihak yang ada di dalamnya, bahkan melibatkan anak di bawah umur. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa pornografi tidak lagi bersifat pribadi, tapi telah menjadi masalah publik yang merugikan korban secara psikologis, sosial, dan hukum. Kasus-kasus tersebut mendorong negara untuk hadir melalui instrumen hukum, khususnya pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai upaya perlindungan terhadap martabat manusia dan nilai kesusilaan. Dalam hukum positif Indonesia, pornografi diatur secara khusus dalam undang-undang tadi. Undang-undang ini mengklarifikasi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana khusus, sama yaitu memproduksi dan membuat pornografi. Jadi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, membuat, atau memperbanyak materi pornografi, baik dalam bentuk gambar, video, tulisan, maupun suara, dapat dipidana. Perbuatan ini dianggap berbahaya karena menjadi sumber utama penyebaran konten yang merusak nilai kesusilaan. Kedua, menyebarluaskan dan memperjualbelikan pornografi. Penyebaran pornografi termasuk melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs internet merupakan tindak pidana. Hukum memandang perbuatan ini sebagai ancaman serius karena dapat menjangkau masyarakat luas tanpa batas usia. Ketiga, menampilkan diri atau orang lain dalam konten pornografi. Nah, undang-undang juga melarang setiap orang untuk dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukannya atau tampilan yang bermuatan pornografi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Pornografi yang terakhir, pornografi yang melibatkan anak. Pornografi yang melibatkan anak merupakan bentuk kejahatan paling serius. Negara memberikan perlindungan ekstra terhadap anak karena mereka belum mampu memberikan persetujuan secara sadar dan masih dalam tahap perkembangan mental serta moral. Nah, dari pembahasan ini, saya berasumsi bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tapi juga sebagai sarana perlindungan nilai kemanusiaan dari martabat manusia. Nah, di era sekarang, di era digital, tantangan hukum pornografi semakin kompleks karena batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur. Nah, karena itu penegakan hukum harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat, pendidikan moral, serta literasi digital. Nilai yang masih relevan hingga saat ini adalah bahwa kebebasan berekspresi harus dibatasi oleh tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Hukum pornografi hadir bukan untuk mengekang kebebasan, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan moral dan perlindungan sosial. Nah, mungkin sekian tindak pidana pornografi yang merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat melalui pemahaman hukum yang baik dan kesadaran moral. Diharapkan perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.